Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 metodologi penelitian dengan anggota Danang Ardianto NIM 007, Jalis Dwi Mutohar NIM 048, dan Muhammad Dimas Erlangga NIM 076. Di sini kami akan memberikan hasil review dari jurnal dengan judul SDN Assisted Efficient LTE Wi-Fi Aggregation in Next Generation IoT Network. Perkenalan. Di jaringan generasi berikutnya, sel makro, sel kecil dengan teknologi yang sama berbeda teknologi seperti Wireless Local Area Network atau WLAN, WiMAX, dan lain-lain terintegrasi untuk bekerja sama secara bersamaan untuk memberikan layanan dengan kualitas yang lebih baik untuk peralatan pengguna. Mereka berfungsi sebagai tulang punggung untuk IoT dan melibatkan perangkat ke perangkat atau D2D dan kendaraan berkomunikasi. Jaringan heterogen ini meningkatkan jangkauan jaringan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Pada tahun 2020, pertumbuhan jaringan seluler dan perangkat IoT diperkirakan 3 kali lipat dari populasi. Kontribusi dari karya diringkas sebagai berikut. Yang pertama, kami membagi lalu lintas jaringan LTE dan WLAN sesuai dengan tuntutan cost dari pengguna dan agregat layanan dari kedua jaringan di bawah bimbingan pengontrol SDN. Yang kedua, kami mengusulkan algoritma pemilihan Wi-Fi AP yang efisien untuk memilih AP optimal yang efisien untuk agregasi menggunakan GA berdasarkan beberapa parameter dan mencapai optimalitas Pareto. Yang ketiga, kami merumuskan model matematika untuk memaksimalkan throughput UE dalam agregasi menggunakan metode pengganda Lagrange dengan subjek kekuatan dan gangguan interference. Yang keempat, hasil simulasi kami menunjukkan bahwa LWASA mengungguli LWA yang ada dan pendekatan di hadapan pemicu sering tidak optimal untuk memulai agregasi. Tinjauan sastra. Mobile data offloading dalam penelitian untuk jangka waktu yang lama untuk menangani lonjakan lalu lintas data dan lalu lintas IoT. Dengan meningkatnya penetrasi IoT dan mesin to mesin M2M, komunikasi menjadi kenyataan. Penggunaan spektrum menjadi lebih kritis. Pembongkaran menjadi solusi untuk melengkapi. Ada berbagai opsi pembongkaran tersedia yang harus dipilih sesuai dengan lingkungan dan preferensi pengguna. Beberapa cara cerdas untuk mengatur adalah komunikasi D2D melalui layanan kedekatan dan penggunaan berbagai jenis jaringan yang tersedia. Penulis mengusulkan komunikasi D2D dengan menurunkan paket melalui Wi-Fi ke beberapa node terpercaya yang juga dibagi di antara node yang tidak terpercaya dan menghasilkan paket yang tersisa menggunakan kode penghapusan. Sebagai pengatur utama, diharapkan untuk menghemat konsumsi daya UE, saluran bersama, dan alokasi daya skema dikembangkan untuk memperpanjang usia baterai UE. Demikian pula dalam pemanenan energi adalah dilakukan di bawah model geometri stokastik. Deskripsi masalah. Rilis 3GPP 13 dikhususkan untuk menghubungkan LTE dan WLAN ke layanan UE secara bersamaan dengan memanfaatkan fasilitas DC UE daripada membuat mereka bekerja sebagai spektrum polarisasi yang selalu berada di urutan teratas dalam berdaftar prioritas pengguna dalam memberikan layanan. Cara agregasi yang disebutkan ini mengarah pada integrasi yang lebih erat dari kedua jaringan LTE dan WLAN. LWA adalah teknik agregasi data yang terjadi di tingkat radio access network atau RAN antara jaringan LTE dan Wi-Fi. Ini meningkatkan kontrol dan pemanfaatan sumber daya melalui tautan tanpa modifikasi apapun di jaringan inti. Sel makro jaringan LTE yang menjadi master mengontrol aktivitas dan penonaktifan agregasi LWA dan juga bertanggung jawab untuk menjadwalkan paket pada jaringan LTE dan WLAN melalui LWA. Pengiriman data akan meningkatkan sebesar
1 Gbps dalam waktu dekat selama kecepatan downlink puncak. Namun LWA harus melakukan beberapa perubahan dalam arsitektur LTE dan WLAN. Berikut model sistem dari selanjutnya pemisahan lalu lintas. Bagian ini menjelaskan secara singkat tentang bagaimana UA diagregasi dengan LTE dan AP optimal yang dipilih, dan aliran data terpecah di kedua jaringan yang berbasis pada APS bearer pada kategori akses masing-masing jaringan LTE dan WLAN. LWA memungkinkan satu host untuk dikonfigurasikan untuk memanfaatkan LTE dan WLAN secara bersamaan. Ketika aliran IP memasuki gateway, data paket yang dikembangkan itu dienkapsulasi dan diadaptasi sebagai paket IP Wi-Fi dengan ID pembawa radio data menggunakan LWA AP di kedua sisi Wi-Fi, dan setiap aliran IP menunjukkan bagian dari arus lalu lintas dengan persyaratan kualitas layanan berbeda. Akhirnya semua paket dari jaringan LTE dan Wi-Fi dijadwalkan paket demi paket, dan aliran agregat mencapai lapisan protokol konfigurasi paket data UA. Berikut adalah sistem dari SDN kontrolnya. Analisis maksimalisasi throughput. Agregat UA yang tidak mengalami throughput yang sama secara konstan mengambil sebuah durasi tertentu T. Variasi dalam throughput UA yang ditunjukkan dalam suatu persamaan, di mana representasi beta dan beta adalah bandwidth yang diperoleh masing-masing dalam jaringan LTE dalam skenario agregasi. Itu mendapatkan saluran di jaringan LTE dan jaringan Wi-Fi yang diwakili oleh UA dan gangguan yang dialami oleh UA dari LTE BS dalam jaringan Wi-Fi yang bisa dilambangkan dengan menunjukkan gangguan yang dialami oleh UA dari AP di jaringan LTE, dan daya yang dikonsumsi pun masing-masing dalam jaringan LTE dan Wi-Fi. Throughput UA berasal dari teorema Shannon-Hartley, yaitu yang bergantung pada faktor-faktor seperti beban jaringan, interferensi yang mempengaruhi kekuatan sinyal, dan lain-lain. Ia mendapatkan throughput terbaik yang tidak tergantung pada beban jaringan ketika selalu diagregasi, karena menerima aliran data dari jaringan LTE dan Wi-Fi yang ternyata kasus terbaik. Di bawah skenario terburuk, UA tidak memiliki kemungkinan mendapatkan agregasi dengan Wi-Fi karena tidak ada jaringan perlengkapan di sekitarnya, dan throughput rata-rata diterima ketika dikumpulkan untuk waktu T1, di mana T1 ketika waktu transmisi T1 di bawah agregasi meningkat, throughput UA juga meningkat dan mencapai kasus terbaik. Oke sih. Nah, berikut ini adalah rumus dari throughput of UA. Beta log 2 terus 1. Yang pertama, yang selanjutnya adalah rumus OTR. PLL plus PWL dan seterusnya.
Tujuan kami adalah memaksimalkan throughput yang diperoleh UA selama agregasi di bawah kekuatan terbatas seperti yang diungkapkan dalam persamaan. Karena trade-off ada antara power interferensi yang mendapatkan saluran bervariasi non-linear perlu untuk memaksakan kondisi ketidaksetaraan yang melibatkan daya, interferensi, dan memperoleh saluran, sehingga dapat menyeimbangkan trade-off secara efektif. Kendala utama adalah kekuatan dan gangguan yang seharusnya menjadi lebih rendah dan lebih besar dari ambangnya masing-masing. Batas maksimum untuk daya dan gangguan yang disebutkan dalam batas dari C1 ke C6 diatur oleh kebijakan operator. Ambang batas SINR maksimum untuk skenario jaringan keseluruhan Wi-Fi masing-masing. Gangguan maksimum yang dapat ditoleransi oleh LTE dan jaringan Wi-Fi dipersembahkan berdasarkan kendala ketimpangan C1 ke C6. Yang kelima, hasil simulasi. Mekanisme LWI SA yang kami usulkan diimplementasikan menggunakan simulator NS3 yang merupakan discrete simulator acara di C++. Modul LTE dan Wi-Fi built-in digunakan dan pengontrol OpenFlow terintegrasi dengan mengaktifkan modul OpenFlow switch versi 1.3. Menggunakan patch masing-masing di bawah NetB dukungan perpustakaan. Kami mempertimbangkan 100 UI, 10 INB, dan 30 API, di mana paling banyak 3 API, termasuk dalam cakupan sebuah INB dengan spesifikasi seperti dalam tabel berikut. Dan ini adalah tabel System Level Simulation Parameter. Dan ini parameternya untuk LTE Adaptive Modulation Encoding atau MC model. Lalu ini value-nya GSOC. Lalu LTE scheduler, value-nya RRFF Max Scheduler. Untuk mobility, INB, AP, Constant Position Mobility Model. Dan untuk mobility atau UE, Random Walk 2D Mobility Model. Untuk Wi-Fi standar yaitu Wi-Fi _Pi _standard _X0211N _5 GHz. Untuk Wi-Fi channelnya yaitu YANS Wi-Fi channel, rate control atau Wi-Fi, ARV rate control, pad loss model LTE, freeze propagation loss model, dan untuk pad loss model atau Wi-Fi, log distance propagation loss model. Dan ini untuk noise figure atau AP itu 2.3 dB. Lalu noise figure atau INB itu 3 dB. Keadilan UE dalam agregasi. Kami mengevaluasi menggunakan indeks keadilan Jain dengan throughput 100 pengguna di bawah jaringan LTE saja dan jaringan agregasi LWA SA. Jaringan LTE saja dengan asumsinya itu 35% pengguna, tapi sel memiliki kondisi frekuensi radio yang rendah. Keadilan di antara pengguna ini bukanlah yang terbaik. Namun, dalam hal agregasi, 35% dari pengguna ini mendapatkan throughput di atas rata-rata di mana semua pengguna tapi sel dialokasikan sumber daya secara adil karena bandwidth unlimited yang disediakan oleh Spektrum tidak memiliki lisensi. Keenam, kesimpulan dan saran. Peningkatan lalu lintas data dari IoT, sensor nirkabel, dan jaringan seluler
broadband dapat ditangani dengan tepat dengan bantuan dari jaringan alternatif tambahan. Offloading merupakan opsi terbaik untuk menangani masalah ini, dan dengan bantuan offloading, tekanan lalu lintas data pada spektrum berlisensi LTE dapat dikurangi dan juga dikelola secara signifikan. Mekanisme LWASA yang diusulkan itu dapat menghilangkan beban, pemantauan, dan manajemen jaringan. Lalu juga menyediakan koneksi tanpa batas, tidak seperti UE, dan pendekatan jaringan pemuatan yang terpusat pada jaringan. Meskipun kecerdasan pengontrol SDN ini memantau sifat kepatuhan Wi-Fi, itu tidak berfokus pada kecerdasan sehubungan dengan prediksi waktu tinggal UE. Pekerjaan kami di masa depan adalah untuk menggunakan algoritma intelektual dan pembelajaran untuk prediksi waktu UE di SDN selain dari kemampuan beradaptasi Wi-Fi. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 10 ya? Kelompok 10.